Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Setelah dalam beberapa hari terakhir saya membahas tentang tim nasional Indonesia, maka di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin kembali membahas tentang sepak bola Eropa dengan memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Southampton versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 0-3. Dan yang kedua antara Liverpool versus Nottingham Forest yang berakhir untuk kemenangan Nottingham Forest dengan skor 0-1. Dengan kemenangan ini teman-teman berarti Manchester United bisa bangkit setelah dua kali kekalahan lawan Brighton dan juga Liverpool, sehingga juga mengurangi tekanan bagi Erik ten Hag, karena seandainya Manchester United kembali kalah di pertandingan semalam maka bukan tidak mungkin Erik ten Hag akan dipecat. Sedangkan kemenangan Nottingham Forest atas Liverpool merupakan kejutan yang besar karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sebelum lawan Nottingham Forest, Liverpool selalu menang tanpa juga kemasukan gol. Jadi dengan kemenangan tersebut Nottingham Forest juga untuk pertama kalinya bisa menang di kandang Liverpool setelah 55 tahun. Karena terakhir kali Nottingham Forest itu menang di Anfield adalah pada bulan Februari tahun 1969. Ya, inilah kehebatan dari English Premier League, bahwa bisa saja terjadi kejutan. Tapi kemenangan Manchester United ya memang bukan merupakan sebuah kejutan. Saya dari awal juga memang sudah feeling bahwa kemungkinan Manchester United akan bisa meraih kemenangan. Karena kan yang dilawan juga sebetulnya bukanlah tim yang kuat. Dan terlihat jelas para pemain Southampton berani bermain terbuka, berani menyerang, tapi dalam bertahan mereka sama sekali gak kompak. Maka itu penjaga gawang mereka, Ramsdale, yang merupakan mantan penjaga gawang dari Arsenal, harus melakukan banyak sekali saves. Dan memang Southampton bisa saja unggul terlebih dahulu pada saat mereka mendapatkan penalti, tapi pemain mereka Cameron Archer gagal mengeksekusi penalti tersebut kan, setelah ada pemain Southampton itu yang namanya Tyler dilanggar oleh Dalot. Seandainya mereka mencetak gol, ya bisa saja beda cerita dari pertandingan ini. Tetapi menurut hemat saya, man of the match dari pertandingan semalam adalah Andre Onana. Karena seandainya dia tidak melakukan save, ya bukan tidak mungkin para pemain MU yang bisa saja kena mental. Tapi dengan melakukan save tersebut, maka para pemain Southampton yang terkena mental. Karena terlihat setelah pemain mereka itu gagal eksekusi penalti, permainan mereka amburadul. Walaupun sebelum mereka mendapatkan penalti, MU juga mendapatkan 2 peluang. Tapi ya intinya gagalnya eksekusi penalti tersebut mempengaruhi lah pola permainan dari Southampton. Padahal sebelumnya tuh mereka bermain berani, terbuka, passing-passingnya bagus. Tapi setelah itu, setelah menit ke-30 terlihatlah para pemain MU lebih percaya diri. Karena penjaga gawang mereka bisa melakukan save yang memang krusial agar MU itu tetap punya peluang untuk meraih kemenangan. Karena ya sudah pasti targetnya adalah untuk meraih kemenangan setelah 2 kali kekalahan sebelumnya secara beruntun kan. Apalagi di pertandingan away pertama musim ini MU tuh kalah lawan Brighton. Dan terlihat permainan dari MU cair banget dalam membangun serangan karena hadirnya Eriksen. Nah, ini memang sebuah kejutan dari Erik ten Hag bahwa dia memilih Eriksen untuk bermain dari awal. Bukan Casemiro, ya Casemiro karena melakukan kesalahan di pertandingan sebelumnya lawan Liverpool meskipun dia dibela oleh Erik ten Hag. Tapi ya dari awal saya sudah feeling kemungkinan Eriksen tidak akan bermain, tapi saya kira Ugarte yang akan bermain dari awal. Mungkin juga karena Ugarte ini masih jet lag dan juga adalah pemain baru, jadi Ugarte ditaruh dulu di bangku cadangan dan dimainkan adalah Eriksen. Padahal Eriksen ini kan jarang diberikan menit bermain musim ini. Namun dia menjawab kepercayaan dari Erik ten Hag karena dia bermain simpel, sederhana banget. Dapat bola cepat umpan, dapat bola cepat umpan. Artinya para pemain MU bisa bermain dengan yang namanya progressive passing. Perpindahan bola dari lini pertahanan ke lini depan atau sampai ke ruang pertahanan Southampton itu sangat cepat. Oleh karena itu jumlah peluang dari MU sangat banyak. Seharusnya tuh MU bisa menang dengan 0-6 atau 0-7. De Ligt saja bisa saja itu menambah gol kan. Kemudian Zirkzee mendapatkan 2 peluang emas. Garnacho selain mencetak gol mendapatkan peluang juga. Rashford seharusnya bisa mencetak hat-trick. Artinya ya masih ada masalah juga dalam melakukan finishing. Tapi ya saya pikir overall permainan dari MU sangat bagus. Dan terlihat gak ada beban di antara para pemain. Padahal mereka baru saja merasakan 2 kali kekalahan secara beruntun. Ya artinya secara mental sebetulnya para pemain MU cukup kuat. Dan dengan kemenangan ini juga berarti Erik ten Hag menjawab kritikan dari Cristiano Ronaldo yang sebelumnya mengkritik bahwa belum tentu Erik ten Hag akan bisa membalikan keadaan di Manchester United.
Karena dia menilai bahwa Erik ten Hag mulai dari awal musim sudah mengatakan bahwa belum tentu Manchester United bisa memenangkan Premier League. Nah, Ronaldo menilai bahwa Erik ten Hag bukanlah pelatih yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Tapi Erik ten Hag juga sempat menjawab kritikan dari Ronaldo di sebuah sesi konferensi pers sebelum pertandingan ini, di mana dia mengatakan bahwa Ronaldo jauh dari Manchester dan dia yang tahu segala sesuatunya tentang Manchester United. Dan ternyata dia buktikan. Ya, apa yang dia buktikan? Yaitu pertama dengan memilih Eriksen bermain dari awal, dan yang kedua memilih Diallo bermain dari awal. Karena Diallo bermain sangat bagus. Bahkan dia bisa memberikan total 6 umpan kunci, yang salah satu diantaranya menjadi assist kepada Rashford. Jadi ya kadang-kadang Erik ten Hag ini juga ya terlihat sebagai pelatih yang brilian, tapi kadang-kadang dia juga bisa kehilangan ide. Artinya yang diperlukan sekarang dari Manchester United adalah konsistensi. Dari jalannya pertandingan sebetulnya Southampton bermain baik dalam menyerang, bahkan pemain mereka Tyler tuh hampir mencetak gol. Tapi setiap kali MU menyerang, tampak sekali mereka berbahaya. Dan saya pikir gol yang dicetak oleh De Ligt ini sangat bagus ya, karena melibatkan crossing dari Bruno yang dia angkat tuh agak melengkung bola dan dia bisa nyambut dengan baik. Kalau nggak salah sebelumnya Eriksen yang memberikan bola itu kepada Bruno Fernandes ya. Jadi gol awal ini dari MU ini sangat penting, apalagi sebelumnya tuh Southampton gagal eksekusi penalti, dan tidak lama kemudian Rashford bisa mencetak gol. Bagus juga golnya, kan melengkung. Padahal sebelum gol ini dia hampir juga mencetak gol dari sebuah proses serangan yang cepat. Jadi memang dari segi serangan MU sangat mematikan. Nah, inilah kekuatan dari MU sebetulnya di lini depan. Mereka punya speed, Diallo, Rashford, kemudian ditambah juga dengan Zirkzee kan, pemain muda kan. Dan itu kan gol dari De Ligt dimulai dengan peluang dari Zirkzee yang bisa di-save oleh Ramsdale. Ramsdale ini jatuh bangun gila di pertandingan semalam. Kalau gak ada Ramsdale, wow, udah bisa menang 8-0 kali ini MU. Dan sudah unggul 0-2 ya udah, di halftime udah tenang lah Erik ten Hag kan. Jadi keadaannya kan berbalik bagi timnya. Tampak para pemain MU ini bermain rileks. Dan di babak kedua itu terlihatlah para pemain Southampton melakukan banyak sekali pelanggaran, sehingga ada pemain mereka tuh melanggar keras. Garnacho ya, langsung mendapatkan kartu merah. Dan bagus juga tuh Erik ten Hag mengganti beberapa pemain MU melewati menit ke-70, karena kita tahu beberapa di antara mereka membela tim nasional mereka masing-masing. Jadi perlu juga yang namanya rotasi. Betul kan teman-teman, dia menarik keluar Eriksen, dia menarik keluar juga Rashford, dan ternyata Ugarte yang masuk gak mengecewakan. Garnacho apalagi yang masuk menambah kecepatan di depan. Dan setelah itu De Ligt yang tampaknya tidak fit ya diganti juga, Casemiro masuk, dan Casemiro terlibat loh dalam proses gol ketiga dari Manchester United yang dia memberikan umpan kunci kepada Dalot, dan Dalot memberikan crossing yang akurat kepada Garnacho, and what a finish by Garnacho, luar biasa. Ini gol yang cantik juga dari Garnacho ya, melengkapi kemenangan dari Manchester United menjadi 0-3. Dan bagi saya ini bukanlah kemenangan karena faktor keberuntungan, tapi yang pertama adalah pemilihan pemain dari Erik ten Hag. Dia tahu pemain-pemain mana yang harus dia mainkan dari awal dan pemain mana yang harus dia masukkan dari bangku cadangan, dan juga system of play dari MU. Kali ini saya sedikit banyak mulai melihat konsep dari Erik ten Hag. Artinya perpindahan bola, sirkulasi bola ke depan itu harus cepat. Karena MU punya kecepatan di lini depan. So well done for Erik ten Hag karena dia berhasil membangkitkan timnya dan juga tentunya mengurangi tekanan kepada dia. Dan pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Liverpool versus Nottingham Forest. Saya kira bahwa Liverpool akan menang dengan mudah. Tapi ya inilah yang namanya English Premier League. Mungkin juga para pemain Liverpool kelelahan setelah mereka sebelumnya membela tim nasional mereka masing-masing. Karena tampak energinya beda total. Gak seperti di 3 pertandingan sebelumnya. Salah cuman mendapatkan 2 peluang. Cuman 1 yang berbahaya. Diaz cuman mendapatkan 2 peluang. Cuman 1 yang berbahaya. Jota cuman mendapatkan 2 peluang. Cuman 1 yang berbahaya. Nunes cuman lari kiri, kanan, depan, belakang, gak bisa berbuat apa-apa. Trent bermain terlalu ofensif tapi lupa untuk bertahan. Nottingham Forest nih, pelatihnya nih, Nuno Espirito Santo, yang sebelumnya kita tahu melatih Hotspur dan juga Wolves, yang memang adalah pelatih yang percaya dengan permainan pragmatis. Jadi tampak dia meminta para pemainnya bertahan saja, bertahan, pokoknya ngumpul saja di belakang, ya, dan sesekali counter. Tapi sebetulnya counternya gak berjalan dengan baik, karena para pemain yang dia mainkan dari awal itu gak bisa membangun kerjasama di depan, koneksinya tuh gak kelihatan. Dan sebetulnya Liverpool ini kan gak ada perubahan loh di starting lineup loh. Kalau MU kan dua perubahan ya. Yang pertama Eriksen yang main menggantikan Casemiro, dan yang kedua Diallo yang dipilih menggantikan Garnacho. Liverpool ya starting lineup ini sama yang mengalahkan MU, tapi terlihat para pemain gak kompak, mereka kelelahan.
Memang mungkin ini alasan yang gampang saja diberikan, tapi saya melihat seperti itu. Karena para pemain Forest terlihat lebih energetik dalam bertahan dan cepat counter attack mereka. Liverpool mendapatkan peluang dari Diaz, mendapatkan peluang dari McAllister, tapi ya possession mereka sampai 70% tapi nggak bisa menciptakan banyak peluang. Karena rapatnya pertahanan dari Forest. Tapi di babak kedua, Santoni mengambil resiko dengan memainkan Elanga dan juga Callum Hudson-Odoi yang memang lebih ofensif. Supaya counter attack mereka lebih rapi, maka itu kemudian mereka bisa mencetak gol setelah Elanga memberikan umpan kepada Hudson-Odoi dan dia bisa mencari posisi untuk mencetak gol. Setelah itu hampir juga mereka mencetak gol melalui Elanga. Artinya bahwa secara taktik ya Nuno lebih unggul. Sepertinya dia sudah tahu bahwa meminta para pemainnya bertahan dulu, jangan kemasukan gol dulu di babak pertama, nanti babak kedua kita coba untuk memainkan dua pemain yang lebih ofensif, dua pemain yang lebih cepat agar bisa menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol, dan itu berhasil. Arne Slot mengatakan ini sebuah setback, sebuah kemunduran yang dia harapkan nanti bisa segera berbalik positif lagi agar timnya meraih kemenangan. Tapi saya melihat jelas bahwa sirkulasi bola dari para pemain Liverpool dari tengah ke depan itu minim. Jadi sepertinya para pemain Liverpool mengikuti metode permainan dari Forest yang bermain long ball dan itu tidak efektif bagi mereka. Forest bertahan dan main long ball, ternyata para pemain Liverpool bermain dengan pola yang kurang lebih sama. Maka itu saya tidak melihat peran yang besar dari McAllister atau juga Gravenberch di pertandingan semalam, padahal mereka bermain sangat baik di 3 pertandingan sebelumnya. Kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Premier League yang merupakan pertandingan London Derby yang akan dimainkan nanti malam antara Tottenham Hotspur versus Arsenal, yang feeling saya adalah pertandingan yang sulit bagi Arsenal. Ya kita tunggu apakah Arsenal bisa meraih kemenangan, tapi City kembali meraih kemenangan. Seperti yang saya katakan, City gak ada obatnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.